Kembali lagi dengan aku Bang Parhan Film. Sebelum kita review, aku doakan semoga kalian dan keluarga sehat-sehat selalu ya. Pada kolor hari ini kita akan mereview satu film yang berjudul The Nun. Film ini rilis pada tahun 2018. Film The Nun ini juga merupakan salah satu film yang masuk di Conjuring Universe. Yang pasti akan kita review satu persatu dari semua film di Conjuring Universe ini. Dan uniknya di sini Bang Parhan akan mereview berdasarkan urutan cerita filmnya, bukan dari tahun rilisnya ya. Jadi kalian lebih seru tuh ngikutin sequel ini. Oke, kita langsung lanjut ke reviewnya. Film The Nun ini menjadi film pertama pada sequel Conjuring Universe. Dan film ini berkisah tentang asal-usul entitas iblis yang jahat yang kita kenal sebagai Valak. Berlatar pada tahun 1952, film ini dimulai dengan sebuah adegan menegangkan di biara terpencil di Rumania. Meskipun saat itu sedang pagi hari, kabut tebal yang menyelimuti di area sekitar biara itu sangat memberikan kesan yang sangat suram dan tidak ramah. Pada awal film, kita diperkenalkan dengan dua orang biarawati yang sedang berjalan di sepanjang lorong biara yang gelap. Terlihat jelas dari ekspresinya bahwa mereka sedang gelisah. Cahaya minim di koridor membuat suasana semakin horor, dan setiap ruang yang ia lewati terlihat tua dan tak terawat. Biarawati ini kita panggil saja dengan nama Suster Victoria. Ia pun menemani suster seniornya ke depan pintu yang bertuliskan Tuhan berakhir di sini. Nampak pada scene ini, mereka terpaksa untuk membuka pintu ini dan mengambil suatu relik yang ada di ruangan tersebut. Namun, Suster Victoria meragukan relik tersebut dapatkah menyelamatkan mereka. Dan yang terjadi... Will the relic truly save us? Have faith, sister. This evil needs of Not even God can save. Ya, tiba-tiba ada entitas jahat yang melukai dan menarik suster senior tersebut. Suster itu menjelaskan bahwa entitas ini membutuhkan wadah manusia untuk kabur dari biara tersebut. Dengan keteguhan hati, Suster Victoria pun lari menuju kamarnya karena ketakutan. Lalu... Forgive me, Lord. Dan ya, Suster Victoria langsung gantung diri menggunakan tali tambang yang ada di kamarnya. Dan pada saat inilah Valak pertama kali menunjukkan wujudnya. Scene pun berlanjut pada pagi harinya. Ada seorang pemuda yang biasa mensuplai kebutuhan pangan untuk biara tersebut. Pria ini bernama Frenchy. Frenchy pun dibuat terkaget saat ia menemukan ada sosok mayat biarawati yang tergantung di depan pintu biara. Dan inilah The Nun. Oke gengs, kita pakai mode suara biasa aja lah ya, gak usah diserak-serakin, capek Scene pun berlanjut menunjukkan seorang pastor yang datang ke kota Vatikan. Pastor ini bernama Pastor Berg. Vatikan mendapatkan kabar bahwa ada biarawati yang melakukan bunuh diri pada biara terpencil di Romania. Vatikan memanggil Pastor Berg bukan karena hal itu. Ia dipanggil ke Vatikan dikarenakan Vatikan merasa biara tersebut sudah tidak suci lagi. Pastor Berg pun diinstruksikan oleh Vatikan menuju ke Romania bersama seorang gadis yang ingin menjadi biarawati. Gadis ini bernama Suster Irene, atau biar gampang kita panggilnya Irene aja lah ya. Pada scene ini, Pastor mengajak Suster Irene untuk menemaninya ke biara yang ada di Romania. Suster Irene pun sempat menolak dikarenakan ia belum mengambil sumpah sebagai biarawati. Weird, rare instance. Your travel documents, man who discovered the nun. In the file is the name of a postulant. Wait, they're not in the Bible. I'm as surprised as Yavauzia. Oh, he's aware of that. I'd never been in that part of the world. Every decision the Vatican makes. Singkat cerita, Pastor Berg dan Suster Irene pun sudah sampai ke pedalaman Romania untuk menemui Frenchy. Nampak di sini Frenchy sedikit tertarik dengan Suster Irene. Tapi di saat mengetahui bahwa Suster Irene ini adalah calon biarawati, Frenchy pun mengurungi niatnya. Frenchy pun bersedia mengantarkan mereka ke biara tersebut setelah Suster Irene nih yang minta.
Nah, my friends, you're in the dump. Now you trouble my horse. Setelah perjalanan jauh, mereka pun sudah sampai di dekat daerah biara tersebut. Di sini Suster Irene mengira bahwa mereka ke biara ini bertujuan untuk menyelidiki kematian salah satu biarawati. Namun Pastor Burke menjelaskan bahwa mereka ke biara ini dengan tujuan yang lebih dari itu. Terlihat biara tersebut sangat tidak terawat dan ada kerusakan pada bangunan itu yang diakibatkan oleh Perang Dunia. Di sini Frenchie menjelaskan bahwa warga sekitar tidak peduli dengan biara ini dikarenakan warga sekitar percaya bahwa biara ini memiliki roh jahat yang membawa kesialan kepada mereka. Pastor Burke di sini menanyakan bagaimana ia menemukan tubuh Suster Victoria dan Frenchie pun menjelaskan bahwa setelah ia menemukan tubuh Suster Victoria yang gantung diri, Frenchie pun sudah berusaha untuk menghubungi biarawati yang lain, namun tidak ada respon sama sekali. To find more information on the castle itself, but To try to contact someone inside when... did. No one responded. Frenchie, when you found the nun, To protect the body from you move it to the sun. the ice house. Saat Frenchie menemukan tubuh Suster Victoria, ia pun memasukkan mayat tersebut ke dalam ruangan pendingin. Namun yang terjadi... That's not how I left her. She was laying down when I left her here. Ya, Frenchie pun terkaget karena saat ia menaruhnya di situ, posisi mayat tersebut tiduran, bukan duduk seperti itu. Sampai sini udah mulai kerasa banget nih seremnya, gengs. Pokoknya kalian nonton sampai akhir ya, soalnya seru banget. Pastor Burke pun menemukan sebuah kunci yang dipegang oleh mayat tersebut. Mereka pun tak tahu fungsi kunci tersebut yang sepertinya penting suatu saat nanti. Scene berlanjut, akhirnya mereka pun memberikan pemakaman yang layak untuk Suster Victoria yang sudah meninggal. Father, what is it? Mereka pun menuju ke lokasi Suster Victoria gantung diri. Terlihat samar ada biarawati yang mengawasi mereka dari atas. Pastor Burke pun menyentuh darah Suster Victoria yang masih seperti baru. Padahal mayat tersebut sudah berminggu-minggu. Mereka pun menemukan kejanggalan pertama di sini. Lalu mereka pun masuk ke biara tersebut dan tiba-tiba... Hello? Dengan mengejutkan ada seorang suster kepala yang mengenakan jubah hitam di belakang Suster Irene. Dan ia pun nampaknya tidak senang dengan kedatangan mereka. What is it you haven't taken your vows yet? One of your nuns. I found her outside. Vraiment, et vous l'avez enterré? Pastor Burke pun mengatakan bahwa ia ingin menemui biarawati yang lain. Namun karena ada kebaktian malam hingga pagi, suster kepala pun menyuruh mereka untuk menginap di biara tersebut. Scene berlanjut saat mereka masuk ke dalam chapel. Pada momen inilah Frenchie meninggalkan mereka berdua beberapa hari. Pada saat Frenchie perjalanan akan pulang, tiba-tiba... Ya, Frenchie pun dibuat terkaget-kaget dengan adanya penampakan sosok tersebut. Ia pun langsung lari ngibrit membawa patok salib untuk berjaga-jaga. Kembali ke pastor, di sini Suster Irene menjelaskan kenapa dia bisa disarankan oleh Vatikan. Ternyata Suster Irene ini punya skill penglihatan sejak kecil. Pastor Burke pun menjelaskan perjalanan yang ia mulai dulu saat Perang Dunia Pertama. Ia ditugaskan oleh Vatikan untuk menyelesaikan masalah mengenai pengusiran iblis pada bocah kecil yang bernama Daniel. Menurut Vatikan, pastor telah sukses menjalankan tugasnya, tapi tidak bagi pastor tersebut karena ia tidak dapat menyelamatkan nyawa Daniel. What have they done to you? Most glorious prince of the heavenly armies. Help me, Father! His likeness! He has sustained severe injuries during the exorcism. I'm so sorry.
Scene pun berlanjut saat pastor sedang tertidur, ia dibangunkan oleh suara radio yang berbunyi sendiri. Ia pun menghampiri radio tersebut dan anehnya saat di senter radio tersebut mati sendiri. Sampai tiba-tiba pastor tersebut melihat ada bayangan yang lewat, nampak seperti anak kecil. Pastor Burke pun mengikutinya hingga keluar biara dan yang terjadi... Daniel. Ya, yang diikuti pastor ini ternyata Daniel yang menjadi masa lalunya. Ia pun terperosok ke dalam kuburan dan berteriak keras membunyikan lonceng kuburan tersebut berharap ada yang menolongnya. Scene pun berlanjut pada Suster Irene yang terbangun juga. Pada malam yang menyeramkan itu, ia pun berjalan-jalan mengelilingi biara tersebut. Saat masuk ke chapel, tiba-tiba banyak sekali biarawati dan nampak ada bayangan tinggi yang muncul dan berjalan menujunya. Tapi saat melihat ke belakang tidak ada siapa-siapa di situ. Dan yang terjadi... Suster Irene pun langsung lari keluar dari sana. Ia pun mendengar ada suara lonceng dan panggilan suara Pastor Burke. Namun sesaat sampai di kuburan, semua loncengnya berbunyi. Dan disinilah Suster Irene pakai skill penglihatannya untuk mengetahui kuburan mana yang ada Pastor Burke di dalamnya. Beruntungnya, Suster Irene berhasil menemukan Pastor Burke tepat waktu sebelum pastor tersebut kehabisan oksigen. Suster Irene pun bergegas menggali kuburan tersebut, yang kalau kita lihat kuburan itu tidak seperti kuburan baru. Dari momen terkuburnya pastor tersebut, ia pun mendapatkan petunjuk dari buku-buku yang ada di peti mati tersebut. Lanjut pada keesokan harinya, mereka kembali mencoba menemui suster kepala agar mendapatkan izin untuk bertemu dengan para biarawati yang lain. Tetapi suster kepala tidak ada di ruangan tersebut. Suster Irene pun mencoba mencari ke bagian lain di biara tersebut. Saat ia sampai pada gereja, Suster Irene pun mendapati satu suster yang sedang berdoa. Namun dari belakang datanglah satu suster lagi. Ia bernama Suster Owana. Suster Owana ini menjelaskan bahwa yang sedang berdoa itu bernama Suster Ruth. Ia pun menjelaskan bahwa suster tersebut sedang melakukan doa yang sudah menjadi ritual wajib di biara tersebut dan tidak boleh diganggu saat sedang berdoa. Scene pun berpindah pada Pastor Burke yang sedang membaca buku petunjuk, di mana di sini terkuak fakta bahwa nama entitas jahat itu bernama Valak. Sesaat setelah nama itu disebut, tiba-tiba gerbang biara tersebut tertutup. Every beast of the prey, every creature that was Valak. Kembali ke Suster Irene, ia sedang ngobrol nih sama Suster Owana. Di sini terkuak bagaimana sejarah biara ini, bahwa biara ini dibangun oleh Duke di zaman kegelapan. Lebih tepatnya The Duke of Saint Carta. Duke ini seperti adipatinya gitulah cuy kalau di kerajaan. Ia menulis naskah sihir dan ritual untuk memanggil kekuatan dari neraka. Duke ini juga membuka gerbang neraka supaya roh jahat itu bisa keluar. Namun untung, sebelum ritual Duke selesai, pihak gereja menyerbu ritual tersebut dan menyegel pintu neraka tersebut menggunakan relik darah Yesus. The Duke of Saint Carta crafted rituals in which to call upon open the gateway so that an unspeakable church stormed the castle. Gateway, using the blood of Jesus Christ. Setelah biara diamankan oleh gereja, gerbang tersebut tertutup dengan aman. Hingga suatu saat, negara api menyerang. Lalu Avatar berusaha, salah skrip cok. Hingga bom perang mengguncang biara tersebut. Gerbang neraka pun terbuka kembali.
and our perpetual praying began. An evil was kept that shook the abbey. An evil. Suster Irene pun menceritakan bahwa ia sudah pernah melihat jelmaan roh jahat tersebut dalam wujud biarawati, atau yang bisa kita panggil Nun ya kalau di sini. Tiba-tiba datang nih suster dari belakang yang nyuruh Suster Oana untuk bergantian berdoa dengan Suster Ruth. Suster ini mengusir Suster Irene juga untuk pergi pulang gitu dari biara. Namun karena hari sudah malam, Suster Oana pun mengantarkan Suster Irene ke kamar penginapan. Ya, kamar penginapan yang sama saat Suster Victoria bunuh diri nih gengs. Kebayang nggak kalian tidur di tempat yang sama orang yang gantung diri? Takut. Scene berlanjut pada Pastor Burke yang sedang mencari lokasi relik yang disembunyikan di biara tersebut. Tiba-tiba ada suara nih di balik kursi. Ya, itu adalah suster kepala. Pastor Burke pun menjelaskan bahwa ada yang salah dengan biara ini. Dan Pastor Burke bertanya, apa sih fungsi kunci yang ia dapat di tangan Suster Victoria? Dan yang terjadi, I'm afraid there's something. Not all good. None. I found her. Leave it open. Too late. Their Irene is lost. wah, ternyata suster yang kita ketahui dari awal itu salah satu dari jelmaan Valak. Dan pastor tersebut pun terkaget-kaget gak habis pikir. Scene pun berlanjut pada mimpi Suster Irene tentang Maria menunjukkan jalannya. Sontak ia pun terbangun, dan saat terbangun, It's the way. It's the way. Who are you? setelah kejadian itu, ada suara yang memanggil namanya dari lorong. Ia pun menyusuri lorong tersebut hingga sampai pada pintu yang di awal film itu, yang bertuliskan Tuhan berakhir di sini. Dan saat pintu itu terbuka, sontak ia pun lari dan ketakutan. Beruntung ada Suster Oana yang menyelamatkannya. Suster Oana pun menyuruh Suster Irene kembali ke gereja untuk mengikuti ritual doa. Tetapi saat Suster Irene masuk ke dalam gereja, yang terjadi... Hello? Benedicta tu in fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Ave Maria, gratia plena Domini. Suster Irene pun dibuat terkejut karena bukannya tadi Suster Oana yang nyelamatin dia ya, tapi kok malah udah meninggal nih di sini. Scene pun kembali pada Pastor Burke yang masih dihantui oleh Daniel, dan disinilah pertama kali Pastor Burke melihat Valak. Kembali ke gereja, semua biarawati pun masuk ke dalam gereja tersebut dan menguncinya untuk melakukan ritual doa. Apapun yang terjadi, biarawati itu harus terus berdoa dan jangan berbalik badan. Mereka semua pun terpental karena kekuatan besar dari Valak. Tapi anehnya, hanya Suster Irene yang tidak terkena. Kembali ke Pastor Burke, ia pun mendapat petunjuk dalam ruangan suplai makanan. Lalu ia pun berjalan menyusurinya. Namun yang terjadi... Ya, untung saja Frenchie datang tepat waktu ya dan memenggal kepala mayat tersebut. Di sisi lain, Suster Irene tetap terus berdoa walaupun dari belakang ada yang melukainya. Tiba-tiba berbunyi pintu dari gereja tersebut. Pastor Burke dan Frenchie memanggil-manggil Suster Irene. Suster Irene pun menjelaskan bahwa ia dan para biarawati sedang berdoa di dalam gereja tersebut. What happened? We've been praying. Perpetual adoration, it's the only thing that's been holding back the evil. Been praying. Dan pada momen inilah terkuak bahwa semua yang terjadi tadi bertemu dengan Suster Oana dan suster-suster lain itu hanyalah penglihatan dari Suster Irene. Saat Suster Irene membuka mayat di sana, nampak mayat itu sudah membusuk seperti berbulan-bulan gitu. Mereka pun tersadar bahwa tidak ada lagi yang hidup di biara ini, dan biara ini pun sudah tidak lagi suci. Dan yang terjadi...
Get my back, sister! Arrest him! I am dead! In the name of our father! Like an emergency. Setelah kejadian itu, mereka pun langsung menyusun rencana untuk mensucikan biara ini kembali dengan mengambil relik darah Yesus. Belum menjalankan rencananya mereka, Suster Irene pun ingin melakukan sumpahnya terlebih dahulu sebagai biarawati. Setelah melakukan sumpahnya sebagai biarawati, mereka pun mulai menyusuri ruangan-ruangan yang ada di biara tersebut. Lalu ketemulah dengan satu patung Maria yang jarinya menunjukkan pada satu lubang kunci dan ternyata disinilah relik itu berada. Ternyata inilah maksud dari mimpi Irene, Maria menunjukkan jalannya. There's nothing here. Don't you see it, sister? Mary points the way. Setelah mendapatkan relik tersebut, mereka pun langsung bergegas menuju gerbang neraka yang sudah terbuka. Ya namanya film horor pasti mereka mencar dong, kalau nggak ya nggak serem gitu kan filmnya. Dimulai dari Frenchie yang lari ketakutan, Pastor Burke yang membuat kebakaran untuk menghindari hantu, hingga Suster Irene yang mengalami hal ini. Suster Irene pun melihat ada satu pintu. Ia pun memasuki pintu tersebut dan tak lama kemudian Frenchie masuk secara tergesa-gesa. Dan yang terjadi... Tomorrow, be busy and kept running with you as Frenchmen. Beruntungnya, Frenchie mengoleskan darah Yesus kepada Suster Irene sehingga Falak pun bisa keluar dari tubuhnya. Karena hal itulah, Falak pun ngamuk dan Frenchie pun dicekik oleh Falak hingga pingsan. Suster Irene pun terlempar ke kubangan air. Pastor Burke pun tak luput dari teror Falak, di mana ia ditunggangi Daniel dan matanya digigit ular. Lalu pada saat Suster Irene di dalam air, ia pun mencoba meraih relik tersebut. Dan yang terjadi... Ya, Falak pun kena gocek nih sama Suster Irene dan disemburkan darah suci Yesus untuk mengusirnya dari kehidupan ini. And let them live with you in perfect. Amen. Romania. Pada akhirnya mereka pun berhasil mensucikan dan menutup biara ini, lalu pulang kembali ke Roma. Pada akhir film, kita ditunjukkan pada scene 20 tahun kemudian bahwa ada Ed Warren dan juga istrinya Lori yang sedang menunjukkan orang kerasukan yang bernama Maurice aka Frenchie yang ternyata ia kerasukan oleh Falak saat dicekik tadi. Sini pun kita melihat ada Caroline yaitu pemain film Conjuring 1. Dan akhirnya film pun tamat. Pesan di balik film ini adalah lebih baik di jalan kita dipalak daripada ketemu sama Falak. Terima kasih banget buat teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like kalau kalian suka dan dislike kalau kalian gak suka. Komen di bawah film apa yang kalian pengen Bang Farhan review untuk di video selanjutnya teman-teman. Bang Farhan Film signing out.